kalau udah tua jangan pada belagu. Kadang-kadang saya jengkel emang udah aki-aki pakai belagu. Bau aki-aki pakai belagu. Sholat kagak. Ada nenek-nenek belagu buat di TikTok pakai kutang doang joget-joget, najis banget. La ilaha illallah. Amin. Ada yang ngaji duduknya blonjor begini nih, dari nyender. Ada begini nih. Nyolek teman sebelah. Lu ngapa kaki lu? Ah, ini kaki gua kemana kesemutan mulu, Ji. Lihat dong di pojokan. Pakai kudungan sama baju kagak nyambung. Potiti apa Pak Ojah? Itu yang ceramah kurus amat, mungkin bininya galak kali ya. Ada gitu. Makanya kebanyakan laki mati duluan, bininya galak. Rawatin neneknya baik-baik. Kenapa? Sebab nenek-nenek makhluk langka. Nggak ada nenek-nenek mati ngetrek. Ada bu, nenek-nenek udah tua banget, sombong banget. Negara kayak punya dia. Apa be dijualin? Udah nenek-nenek sombong banget. Ada kagak? Udah diam-diam. Jangan pakai dikata lu, kata bahaya lu. Yamaha di depan, Honda di depan, janda lebih terdepan. Oma udah ngingetin, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumu Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, Ustaz Syamsuddin dan segenap seluruh jajaran panitia.
Yang terhormat Ketua DMI, Bapak Ketua MUI, para tamu undangan kehormatan, pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Para sesepuh dan bini sepuh, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sabirin, syakirin, mairin. Oh, sampai bilang ma'irat tadi. Langganan dulu. Bercanda. Dan tentunya yang amat sangat saya cintai, saya sayangi, Ibu Dr. Hajaris Damayanti, bini saya. Bini saya. Juga bersama putra saya tercinta Ananda Ustadz Mahbub, dan juga salah seorang manajemen saya Bang Chandra, para tim hadrah yang saya banggakan, jamaah majelis yang saya hormati dan saya cintai, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semuanya dapat menghadiri acara peringatan Maulid kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat apa, Bu? Ali Imran, bukan Al Imran ya, salah. Surat Ali Imran. Apa penegasan Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, maka ikuti aku. Nah, kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya, Allah pun akan membalas cinta kita. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dicintai suami aja kita bunga, dicintai istri saja kita bunga, betul nggak? Betul nggak? Bapak-bapak dicintai janda aja kelenger, betul nggak? Makanya ada bapak-bapak, bu, ngedoanya khusyuk banget. Begini ngedoanya, ya Allah, jauhkan aku dari bala, dekatkan aku dengan janda. Ada nggak begitu? Ada kagak nggak begitu? Yang mana dia orangnya? Bersyukur, berterima kasih malam ini mendapat kehormatan, diundang sekaligus diminta memberikan mau'izah. Cuma saya mohon maaf, bukan maksud menggurui yang lebih tua, yang lebih pintar, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mestinya ibu-ibu yang tua-tua yang nyeramain saya. Ya, Bu. 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 Mestinya yang muda harus dapat nasihat dari yang tua, ya enggak? Tapi untuk yang tua-tua ada peringatan dari baginda Nabi. Mak, bukan ibu, mak. Kalau ibu masih rada muda, mak mah bukan ibu lagi, udah tua. Mak, mak. Ma, ya, apa ya, Ma? Nih,
nasihat dari baginda dalam hadis. Allah berkata, wa yaqulu ya abdi. Allah berkata, wahai hambaku. Wahai, engkau sudah tua. Engkau sudah tua. Ini yang tua-tua nih, karena yang depan saya kan tua-tua semua ini. Makanya gara-gara ngeliat yang tua, makanya hadis ini jadi saya ingat. Sebab kalau yang di depan muda nggak keluar ini hadis. Ini karena yang depan muda tua-tua semua ini. Jadi saya ingat. Mbak, kayaknya yang muda cuma bini saya doang. Wahai hambaku, kalian semua sudah tua. Sudah? Waraqqat jilduka. Kulitmu sudah semakin. Hai hambaku, kalian sudah makin tua. Kulitmu semakin keriput, tulangmu sudah semakin mengecil. Waqtaraba ajaluka, dan semakin dekat ajalmu. Mak, udah dikit lagi mau mati. Tapi emang yang namanya mati mah bu, enggak tua kagak muda. Tapi dapat peringatan dari Allah buat yang udah tua, bahwa yang udah tua-tua kudu sadar diri, udah dekat mau mati. Maka kata Allah, mati lampunya. Maka kata Allah, fastahyi minni. Kalian yang sudah tua, yang kulitnya sudah keriput, yang tulangnya sudah mengecil, yang ajalnya sudah makin mendekat, maka malulah kepada aku, kata Gusti Allah. Kenapa? Diingatkan sama Allah. Karena Allah pun sangat perhatian kepada orang yang sudah tua-tua. Pagi dan sore yang tua-tua selalu diperhatiin sama Allah. Sampai diingatkan lewat Nabi bahwa kata Allah, yang tua-tua malulah kepadaku. Karena aku pun nanti akan malu kalau menyiksa kamu. Maka kalau udah tua jangan pada belagu. Kadang-kadang saya jengkel memang udah aki-aki pakai belagu. Bau aki-aki pakai belagu. Sholat kagak. Ada nenek-nenek belagu banget di TikTok pakai kutang doang joget-joget. Najis banget. La ilaha illallah. Amin. Dan nenek-nenek kagak sadar diri. Lah udah tua, udah keriput, tulang udah kecil, udah peot. Ajal udah deket pakai main TikTok. Najis terlalu. Tapi emang kadang-kadang di majelis taklim kebanyakan yang tua-tua ngaji itu kayak kadang-kadang bukannya dengerin gurunya malah ngakurin penyakit. Ada yang ngaji duduknya belonjor begini nih, dari nyender. Ada begini nih, nyolek teman sebelah, lu ngapa kaki lu? Ini kaki gua kemana kesemutan mulu ji. Ada begitu tuh. Emang kan kalau udah tua mengajinya macam-macam ngajinya kalau udah tua macam-macam. Ada jider ngaji sambil nyender. Udah, ya di tembok, anggapnya di tembok, dari nyender. Udah jider, tidur. Lah kalau udah ngiler. Bo. Ya walaupun ngajinya jiping cuman sambil dengerin, nguping, Bo. Insya Allah kalau niatnya ikhlas dapat pahala. Cuman yang paling banyak dapat pahala di majelis taklim itu yang ngajinya tidur. Emang apa? Yang ngajinya melek, kadang-kadang iseng ngomongin yang di sebelah, ngomongin yang di pojokan. Apa kata dia? Lihat yang di pojokan. Pakai kudungan sama baju kagak nyambung. Lah emang kayak kudungan sama baju mah kagak nyambung. Iya apa kagak? Makanya yang paling banyak dapat pahala di pengajian yang tidur. Kalau tidur mah anteng kagak ngomong-ngomongin orang. Kan orang kadang-kadang ada baik begitu. Ngaji tapi iseng. Ada baik yang diomongin. Mauludan tablik akbar, diundang penceramah, naik panggung pas lihat gembrot. Ada yang bakal ngomongin, sauda, apa ceminin? Dan itu yang ceramah gembrot amat.
Jangan-jangan kebanyakan makan berkat kali ya. Ada yang diomongin begitu. Ada yang begitu. Begitu yang ceramah badannya kurus, ada yang ngomongin. Positif apa Pak Ojah? Itu yang ceramah kurus amat, mungkin bininya galak kali ya. Ada begitu. Makanya kebanyakan laki mati duluan, bininya galak. Laki dikit-dikit bentak, lah kepikiran, akhirnya batuk, TBC, paru-paru, mati. Makanya seorang istri yang tidak akan pernah dapat mencium baunya surga, itu istri yang lawan suami, yang suka bentak suami. Awas. Mudah-mudahan ini jadi istri soleha semua. Ahli surga ini mah. Kelihatan kalau orang ahli surga itu wajahnya terang-terang. Kenapa? Ini lampunya terang. Alhamdulillah. Ya terang karena air wudhu. Udah cukup Bu air wudhu sebagai penghias wajah, jangan pakai skin. Kadang-kadang udah nenek-nenek belagu banget. Emang udah muka udah ronggak. Kulit udah kisut, pakai ada skin. Beli, aduh. Emang udah tua belum mau dipermakai apa juga tua. Kadang-kadang ada habis ceramah nenek-nenek datang minta selfie, Pak Ustadz selfie dong. Udah selfie, minta selfie lagi. Ustadz ulangin dong selfie. Ini belum bener. Emang muka nenek yang ronggak bukan. Kita bersyukur masih punya nenek, ya Bang ya. Ya Bang ya. Kalau nggak nenek pan nggak ada kita ini. Bener nggak? Nanti punya nenek nggak? Masih ada? Rawatin neneknya baik-baik. Kenapa? Sebab nenek-nenek makhluk langka. Lah iya, nenek-nenek ke makhluk langka. Apa sebabnya makhluk langka? Nenek-nenek kalau mau mati sakit dulu. Kan jarang nenek-nenek mati mendadak. Kagak ada, jarang. Beda sama anak muda, banyak yang matinya mendadak anak muda. Bener nggak? Haji Mas Said masih muda banget, habis olahraga, jiun. Mati. Betul? Nikah Ardila cakep banget 17 tahun, mati mendadak, tabrakan. Alda masih muda, mati. Betul nggak? Nenek-nenek mah kalau mau mati sakit dulu, jarang nenek-nenek mati mendadak. Anak muda banyak yang mati mendadak. Dia punya motor baru, motor ninja, motor mahal, ngetrek. Tabrakan, mati. Overdosis karena obat, mati. Nggak ada nenek-nenek mati ngetrek. Kagak ada nenek-nenek overdosis mabuk obat. Nggak ada. Makanya alhamdulillah. Karena kita udah tua, kudu sadar diri ya Bu ya. Ya Bu ya. Yang muda jangan merasa muda lalu sombong jauh dari mati. Mati nggak mandang umur. Betul. Mati nggak mandang jabatan, mati nggak mandang harta. Banyak orang kaya mati, betul nggak? Ada pejabat jabatannya tinggi mati, betul loh. Fir'aun kurang bagaimana? Penguasa ngaku Tuhan, sombong, mampus. Raja Namrud hebat, sombong, modar. Korun kaya mati keuruk harta. Betul tidak? Ibu, Bu, memang hidup ini adalah penuh misteri, Ibu ya. Karena kematian itu kita tidak tahu, karena mati urusan Allah. Tetapi kita harus selalu waspada, karena malaikat Israel selalu mengintai kita dalam sehari semalam 70 kali. Israel mengintai kita dalam sehari semalam 70 kali. Ini kalau kita bisa lihat nih, malaikat Israel lagi melototin kita nih. Mana nih besok gilirannya? Karena kita semuanya sadar kita bakal mati, dunia jangan jadikan tujuan, tapi jadikan ladang. Untuk apa? Bercocok. Yang kita tanam kebaikan, di sana dapat balasan baik.
yang kita tanam kejahatan di sana dapat azab. Bu, semua nanti akan ada hisabnya. Amal banyak, amal dikit, tidak terlepas dari catatan malaikat. Nanti semua kita akan diadili oleh pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Maka kita nggak usah khawatir, Bu, nggak usah takut. Kalau ada orang zalimin kita, nanti di akhirat dia akan diadili. Oh, kalau ada pemimpin yang zalimin kita, rakyat nggak usah takut. Nanti pemimpin yang zalim sama rakyat, dia tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah. Betul kagak? Betul kagak? Ada, Bu, nenek-nenek udah tua banget, sombong banget. Sombong banget. Negara kayak punya dia. Apa be dijualin? Udah nenek-nenek sombong banget. Ada kagak? Udah diam-diam. Jangan pakai dikata lu, kata bahaya lu. Kalau ngomong nenek-nenek maka gampang-gampang. Nenek-nenek banyak. Kalau jangan disebut baik. Sombong banget. Betul. Makanya ada orang di dunia ini, dia nggak ibadah, dia nggak sholat, dia kagak puasa, dia kagak zakat, hidupnya makmur, nggak ngeluarin zakat, tapi selalu naik pangkat, nggak sholat, tapi hartanya banyak. Bu, kagak puasa, tapi uang berlipat-lipat. Bu, kurang ajar sama orang tua, tapi hidupnya terasa dia kayak bahagia. Itu namanya istidraj. Itu Allah lagi ngulur dia itu. Kan kadang-kadang kita begitu, itu dia kagak sholat, kagak puasa, maksiat jalan terus, ngapa kaya sih ya? Lah gua udah ibadah, sholat, miskin mulu ini. Ada yang begitu. Bu, jangan berkecil hati kalau kita dijadikan Allah sebagai orang miskin. Kenapa? Orang miskin nanti yang paling duluan masuk surga, kata Nabi. Makanya beruntung jadi orang miskin. Bu, beruntung jadi orang masuk surganya duluan, kata Nabi. Orang kaya belakangan. Kenapa? Orang kaya hisabnya banyakan, pertanyaannya lamaan. Orang miskin mana miskin? Apa yang mau ditanya? Rumah sepetak gubuk. Betul kagak? Betul kagak? Ya kerjaan kagak ada. Duit emang kagak gablak. Orang kaya masuk surganya belakangan. Kenapa? Pertanyaannya banyakan. Jadi mending jadi orang miskin jadi orang kaya. Oh, berarti maunya lamaan ya. Masuk surga belakangan. Kalau kaya dengan iman, insya Allah dermawan. Dan banyak orang kaya pelit 19 setan. Banyak nggak? Banyak. Kalau orang kaya pelit, bakhil, kikir, medit, koret, gasiran, pantat kuningan, meregehe. Allah benci, malaikat nggak suka, surga jauh, neraka deket. Tapi orang kaya dermawan, Allah cinta, malaikat seneng, surga deket, neraka jauh. Bu, orang pelit, surga jauh, neraka deket. Allah laknat, malaikat nggak suka. Mudah-mudahan ini jadi orang kaya semua sih. Tapi dermawan, punya iman, nggak pelit. Kalau jadi kaya tuh, kalau kaya anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Pas ya. Lah emang orang sekarang masukannya nolong janda muda ketimbang janda tua. Emang apa ogah nolong janda tua? Kata Pak Samsudin, susunya kadaluarsa. Tadi ngomong sama saya. Yamaha di depan, Honda di depan, janda lebih terdepan. Masa Bu. Nah, sadar hidup ini bukan dicipta Allah untuk kita untuk senang-senang di dunia, tapi hidup diciptakan Allah, mati dijadikan Allah sebagai ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enak gak suara saya? Bu, Ibu dengar enak gak? Mantan Kori, juara atu tingkat RT. Juara satunya sombong banget, tingkat RT. Pesertanya 20, yang 19 sakit. Lah udah gitu jurinya ngkong. Lah menang aja. Bu. Alhamdulillah.
Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk apa? Sebagai ujian buat kita, siapakah di antara kita manusia ini yang paling terbaik amalnya. Ya Bu, ya Bu. Maksudnya apa? Menurut Ibnu Abbas, itu orang siapa yang terbaik amalnya? Maksudnya orang yang paling istiqomah. Apa itu istiqomah? Kalau menurut preman, istiqomah itu istri 3 dikontrakin rumah. Kata preman. Kata preman. Bu, kalau kata Ustadz Samsudin beda. Istiqomah itu langgeng, terus menerus. Itu namanya istiqomah. Bu, dari istiqomah ibadah yang kita lakukan kepada Allah, nanti kita dapat meraih maunah. Maunah. Ada maunah, ada. Maunah ada. Oh. Dari istiqomah dapat artinya apa? Bu, pertolongan dari Gusti. Orang kalau ibadahnya langgeng nanti dapat pertolongan. Jadi orang kalau udah bisa istiqomah hidupnya tenang. Kenapa? Allah berkata Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut hambaku, jangan bersedih. Maka orang kalau sudah istiqomah enggak pernah merasa sedih. Mau punya duit, mau kagak gablak duit, tenang. Bu, karena hidup ini titipan Allah. Betul kagak? Betul kagak? Hidup titipan Allah. Hidup ujian dari Allah. Jadi mati ujian, hidup ujian. Orang yang istiqomah tenang hidupnya, kagak ngoyo, kagak banyak keluh kesah. Tapi kebanyakan manusia memang sifatnya keluh kesah. Kebanyakan, kadang-kadang kalau lagi susah curhat kemana-mana. Betul apa kagak? Wah, sekarang mau curhatnya di medsos. Iya kagak? Pasang status laki PA, laki PA-PA-in. Kadang-kadang nggak sadar lagi belanja di pasar, lagi belanja tukang sayur, berempat-berempatan nyolek temannya tuh, Bu Haji, Haji dulu mah kaya miara tuyul. Asta. Padahal kita udah diingetin sama Ngaji Oma. Ibu kenal nggak Ngaji Roma Irama? Kenalan di mana? Ya, ngaku namanya. Ngaku itu mah. Oma udah ngingetin, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Lah Oma mah kalau nyanyi mah ada nya, tapi enak dengernya. Beda ibu-ibu, mencet ya. Bu, nyanyi enak nggak? Enakan mana mengaji? Enakan ngaji. Betul kagak? Ngaji mak lahir batin enaknya. Betul? Nggak punya duit baca Quran, adem tenang. Utang banyak baca Quran, lupa mau utang. Habis ngaji Quran ingat lagi. Jadi biar nggak ingat ngaji terus, Bu. Ada kagak di sini ibu-ibu yang punya utang? Ada? Saya doain, amin ya. Saya doain mudah-mudahan ibu yang punya utang, saya doain yang ngutangin lupa. Amin. Yang penting asajan ibu yang lupa, yang utang lupa. Teman saya tanya jujur nih, begitu maghrib datang azan berkumandang, banyakan mana yang ngaji sama yang nonton TV? Maghrib datang azan berkumandang, banyakan mana yang zikir sama yang mikir? Banyakan yang mikir, mikirin nasib hidup begini-gini aja, agak karu-karuan, pangak-pongok bari duduk angkat kaki. Daripada membanyakan mikir, mendingan zikir. Daripada pelangak-pelangak, sholawat, zikir. Mikir besok makan apa,
Besok makan siapa? Astaga. Mending sholawat, mending zikir, isi hati dengan zikrullah. Bu, ini hati jangan sampai kosong daripada mengingat. Hati kita kadang-kadang kebanyakan ngingat dunia. Betul kagak? Kebanyakan hati kita ngingat dunia aja yang diingat. Ibu, dana yadnu dunuun. Dunia itu artinya dekat. Apa? Dekat. Bisa berarti rendah. Maka orang yang di hatinya terlalu mencintai dunia, itu orang yang rendah. Dunia ini artinya dekat dengan kehancuran. Nanti pan kiamat bakal datang. Betul. Fenomena akhir zaman, kiamat makin mendekat, maksiat makin nampak. Kiamat makin mendekat, manusia makin banyak yang tersesat. Betul kagak? Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid tinggal megahnya, kosong jemaahnya. Betul. Rumah makin besar, tapi keluarga makin kecil. Astag. Pengobatan makin canggih, tapi kesehatan semakin buruk, penyakit makin banyak. Betul. Bu. Gelar semakin tinggi, tapi akal sehat makin rendah. Naudzubillah min. Kerjaannya traveling keliling dunia, tapi nggak pernah kenal sama tetangga. Ada kagak? Sombong banget tuh orang. Kayak bakal hidup selamanya. Betul? Kalau ada orang nggak kenal tetangga, begitu mati bagian jangan mandiin, jangan bawain bagian, dia sendiri di situ bagian. Iya kagak? Kalau ada orang kaya nggak kenal tetangga, begitu mati biarin dia mandi dewek, ke kuburan jalan dewek, memedi. Hah? Apa? Kan orang kalau dermawan di tengah kampung kita kaya, perhatian, begitu mati kan sedih kita. Apalagi nenek-nenek, emang paling bantu ya Allah jidul. Ya Allah, lu mati kagak dengan bini gua lagi dulu. Coba kaya, pelit, mati, syukurin. Lu kan kagak pernah datang nginjak rumah gua, lu kagak pernah bagi gua, syukurin. Nenek-nenek, apalagi yang paling gede, paling kenceng injak tanah kuburannya, rasain lu sekarang mampus. Sekarang lu kan mati udah, hari-hari lu kan pelit banget. Sekarang lu kagak bisa apa, lu mampus lu, rasain sekarang mampus lu, rasain ya, mampus. Patah kagak ini panggung. Lah lumayan nih, sakit juga nih. Kita ini manusia makhluk sosial, nggak bisa hidup dewek-dewek. Siapapun kita butuh orang lain, betul nggak? Orang kaya butuh orang miskin butuh orang. Maka dua-duanya jangan sombong. Betul nggak? Ada orang kaya sombong, masih wajar juga. Lah udah miskin sombong, kurang ajar. Kaya mah sombong lah, wajar. Tampang keren, dandan rapi, pakai jas, pakai dasi, naik mobil Mercy. Tanah selebar jagat, kontrakan bererot, villa di mana-mana, rumah megah, uang berlimpah, bini cantik memikat, jumlahnya 4. Sombong wajar. Lah udah miskin sombong, kurang ajar. Emang tampang demek, hidung pesek, wajah jelek, kepala peang. Utang numpuk, rumahnya gubuk, duit kagak gablek, kerjaan kagak ada, kemana-mana jalan kaki, udah bego hidup, lagi najis, tralala, sombong lah. Amin. Astag. Kalau kita sadar kita manusia ini nggak bisa hidup sendiri karena sebagai makhluk sosial, maka kita saling tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati. Islam agama yang indah, mengajarkan kita ukhuwah persaudaraan. Betul kagak? Apa Nabi bilang? Kalau ada orang yang menyakiti seorang kafir jimmi, dia baik sama kita, itu artinya sama menyakiti aku, kata Nabi. Islam begitu indah ngajarin kita, apalagi dengan sesama umat al muslim akul muslim, la yadlimuhu wa la yahqiruhu.
Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lain. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling menzolimi. Sebab apa? Orang yang saling menzolimi nanti dia datang ke akhirat bawa pahala sholat, haji, umroh, zakat, puasa, Quran, tapi nanti pahalanya habis. Dia termasuk orang yang bangkrut. Kemana tuh pahala? Dikasih buat orang yang dizolimin, orang yang disakitin. Maka jaga. Jangan suka nyakitin orang dengan ucapan mencaci, memaki, sumpah serapah, naudzu, memfitnah, menggibah, naudzu, naudzu. Jangan suka nyakitin dengan perbuatan. Orang gak salah apa-apa dipukul, pak, dipukul. Dia kagak salah apa-apa dipukul. Kadang sampai ada yang membunuh, naudzubillah min, nanti diadili oleh Allah. Itu orang ketika jembat di Shiratal Mustaqim udah nyampe kontol depan pintu surga, dibalikin Allah sampai akhirnya nyebur ke jurang neraka. Apa sebabnya? Itu tadi nyakitin orang dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Nauzubillah min. Nanti kita semua Bu akan diadili Bu. Semua kita dimintakan pertanggunggan jawab. Amal kita yang baik, yang jahat, yang buruk, yang tidak buruk, yang besar, yang kecil, perbuatan kita semua akan diadili Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sampai menyanyiakan hidup kita. Istilah hidup dengan amal soleh, karena iman harus disesuaikan dan disejajarkan dengan amal soleh. Begitu kata Allah, alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman pasti dia beramal soleh. Orang yang bisa beramal soleh itu dia pasti orang beriman. Makanya kita jaga iman. Buktikan iman dengan apa? Perbuatan. Betul tidak? Rasulullah terlahir menjadi penerang hati kita, menjadi penerang bumi ini. Diutus Allah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Dulu yang disembah bukan Allah. Makanya mereka bodoh, bukan dari ilmu, tapi hakikat bodoh. Tetapi bodoh uluhiyah secara hakikat, karena tidak kenal Allah. Maka yang disembah Tuhan namanya Lata, Manat, Uzza, Hubal, bukan Allah. Nabi diutus, maka dapat menerangi alam dunia ini, sehingga kita keluar dari kezoliman dan kebodohan. Menyembah Allah, berpegang teguh kepada Quran, beragama Islam, dan kita mengakui bahwa Nabi akhir zaman satu-satunya Nabi kita Muhammad. Udah pasti Nabi mah cintanya sama kita begitu besar. Kan kadang kita umatnya cintanya cuman kadang-kadang di mulut saja, ada dusta. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, orang yang cinta Nabi buktikan pertama dengan banyak sholawat. Bari ngapain be? Sholawat Bu ya, ya Bu ya. Bari duduk sholawat, bari nonton TV sholawat, nonton sinetron Ikatan Cinta sholawat, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kata guru saya nggak apa-apa. Bari nonton TV sholawat nggak apa-apa. Bu, bisa nggak? Bisa nggak? Insya. Ibu-ibu di dapur bari masak lebih bagus. Masak itu tumis kangkung disolawatin makin berkah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Berkah. Bari ngulek sambal nggak apa-apa. Ngulek sambal. Kalau ngulek sambal lagunya sedih, sholawatnya Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, bahkan sambal doang kan. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi pulang kagak gablak duit. Sallallahu alaihi. Emang dasar tukang mancing kayak lubang-lubang dong. Enggak bikin gua banget. Laki kalau lagi marah-marah jangan timpalin marah, sholawatin. Ya Bu ya? Iya. Ibu juga kalau laki marah, sholawatin. Bapak deh kalau bini lagi ngomel-ngomel, sholawatin. Nggak jadi marah dua-duanya. Begitu lagi pada marah, laki marah, ibu marah, laki baca sholawat. Ummi, 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 ummi. Lah bini kan nyautin, iya nggak? Iya, bini nyautin. Bu, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Insya Allah Bu kagak jadi berantem. Kenapa? Dua-duanya stres. Ibu mau kencing? Udah, sana kencing duluan dah. Udah takut ngompol di situ.
Berambe. Datang sedin. Terus ini. Lanjut lah. Emang ibu mau nambahin? Sampai kagak lanjut aja. Ini nyari duit sampai begini-gini amat ini. Aduh, masa sholawat banyakin. Orang yang banyak sholawat kata Nabi, amarallahu jami'a khalqihi an tastaghfira ba'da mamati. Apa kata Nabi? Orang yang banyak sholawat kepadaku, Allah perintah makhluknya di langit dan yang di bumi mintain ampun untuk kita akan dosa-dosa kita setelah nanti kita mati. Ya Allah, nikmat apa enggak? Yang mendoain, memintain ampun malaikat, Bu, semua isi makhluk di bumi, di langit mintain ampun. Alhamdulillah. Salawat ya, Bu. Kata Imam Ali, kalau ngaku cinta Nabi, salawat minimal 300 kali sehari semalam. Mau yang panjang boleh. Kalau nggak kuat duduk lama, yang pendekan salawat Jibril. Udah baru muter tasbih, baru nonton sinetron nggak apa-apa. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya, Bu. Mau lagu sholawatnya didangdutin nggak apa-apa. Sholawatnya mau diain nggak apa-apa. Apa-apa, Bu. Sholawatnya lagu India boleh. Oh saiba, oh saiba, oh saiba, oh saiba, मिलेगे तुमसे Gak apa-apa pakai Osaibah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Enak gak? Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak gak? मिलेगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार हमें. Ibu enak nggak? Ibu suka? Mau nyanyi lagi? Ibu mau nyanyiin? Ada lagu ibu-ibu? Ada nggak? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi. Oseka saja. Kata belakang ini penceramah stres kali ya. Lalu lu ngundang gua. Bo. Enak kata lagu. Makanya cuman ibu-ibu yang ada lagunya. Ya nggak? Karena ibu diangkat sama Nabi. Dulu coba Nabi belum lahir. Ibu-ibu kan nggak ada apa-apanya. Nggak ada harganya. Murah, ibu-ibu murah, lu murah. Mahal kita mahal. Murah, mahal kita. Dulu lahir perempuan naik kubur. Nabi lahir berangkat, meningkat, terhormat. Datang seorang sahabat tanya, ya Rasul, siapa orang yang harus saya muliakan? Kata Nabi, ummuka, sumaman, ummuka, sumaman, ummuka, sumaman, ummuka, sumaman, abuka. Ibu disebut 3, bapak cuma disebut 1. Bu, menang. Kalah. Menang dia. Bu, mahal. Murah. Ibu disebut Nabi 3, bapak 1. 1 bapak 3. Menang lagi kita. Kalah.
Bu, bu, masa artinya kita orang laki muliakan perempuan. Apalagi memang diangkat sama Rasulullah. Tapi sekarang prihatin bu, tanda kiamat makin nampak, akhir zaman perempuan udah nggak bisa lagi jaga harga dirinya. Sekarang jadi murah lagi perempuan. Iya bener bu, bu, mahalan paha ayam ketimbang paha perempuan ya. Sekarang paha perempuan murah diobral di mana-mana. Kita pada orang-orang laki kadang bingung begitu habis zikir keluar rumah, ya Allah perempuan banyak yang ngablak auratnya. Iya sebelah sono paha kelihatan, sebelah sini dada. Nah kita kan bingung orang laki bu, mana kita habis zikir banget, nah kita lihat dosa nggak dilihat. Mubazir, mubazir. Siapa yang ngajin mubazir? Barang bagus. Astaga. Kadang-kadang kita bingung sama perempuan. Udah nggak ada sifat pemalunya. Ini akhir zaman, bu. Bu, padahal malu bagian dari akhlaknya Rasulullah. Lihat Rasulullah luar biasa malunya. Bu, lagi naik kuda, itu jubahnya ketiup angin, kelihatan betisnya sama sahabat, merah mukanya, itu Nabi, kelihatan orang laki. Orang perempuan, kelihatan orang laki, pahanya bangga banget. Ya kalau memang kadang-kadang mulus mah mendingan dikit. Niatnya rada lah udah hitam, burik, digaruk ngebul. Najis lalala. Udah hitam, burik, digaruk ngebul. Kagak dilihat depan mata, dilihat bikin sakit mata. Astaga. Yang kedua, apa? Jaga warisan Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Makanya Quran nih kita baca nih. Orang kalau baca Quran terang hatinya, hidupnya senang, bu, damai. Kenapa? Quran kata Allah jadi obat dan rahmat buat orang beriman. Wa nunazzilu minal Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran Allah turunkan jadi obat dan rahmat buat orang beriman. Baca Quran, habis sholat, bu, baca Quran. Maghrib datang, adzan berkumandang, TV mati, HP mati, radio mati, anak nangis, susuin, matiin, jangan matiin aja, emang kagak ribet bikinnya, orang sampai gusrak gasuk. Bu, matiin ti. Peduki panggilan Allah, sholat, laki berjamaah, bini di rumah, habis sholat baca Quran. Ini kadang-kadang kagak mau sholat nungguin iklan. Astaga, maghrib dah dia mah belum, sahabat mau nungguin iklan. Lama sholat nungguin iklan, begitu datang iklan baru sholat. Habis sholat buru-buru. Ada siang hidup, maghrib adzan berkumandang, matiin TV-nya, ibu-ibu langsung sholat. Habis sholat ngaji dia hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mak. Ikatan cinta udah mulain. Sadaqallahul azim. Sampai gledek ibu. Maka kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau udah keracunan sinetron, kadang-kadang begitu, ogah banget ngaji, ogah banget mau sholat. Ayo bersinetron, emang kadang menjadi godaan, penasaran bawaannya. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Bu, emang kagak berhenti sinetron dari dulu. Yang dulu nih, aku ingin hidup, pilih judulnya, aku ingin hidup, pilihlah aku, pacarku superstar, Yoyo, Jono, Dionting, kudu jiwaku, satu bunga, empat bunga di perjalanan, semua demi cinta, atas nama cinta, ini kan rasanya cinta, Pina bilang cinta, Dina Dini dalam dekapan doni, mutiara hati, impian Cinderella, jangan tinggalkan aku, jangan ada dusta di antara kita, istri untuk suamiku, bawang merah, bawang putih, anakku bukan anakku, dia bukan anakku, sampai juragan jengkol ada, laba-laba cinta, ajari aku cinta, benci jadi cinta, Olivia, Natasha, kawin muda, pangeran penggoda, romantika remaja, Hasanah cinta, Soleha, Aisyah, Ajijah, Fatimah, Rubi'ah, cinta bunga, cinta indah, cinta fitri, ada cahaya, Nikita, Rafika, Lia, loh. Apalagi yang baru-baru sekarang ini, bo, wasiat bapak, amanah wali, tukang ojek pengkolan, yang baru-baru, jangan bercerai bunda.
Kupilih takdir cinta, cinta tanpa karena di antara dua suami. Bu, enggak, diam aja, nggak usah ngomong. Apal banget. Bu, sama apal bukan berarti nonton, ngapalin. Buat nyari bahan, bandit. Bu, siarkan rumah dengan apa kata Nabi? Nawiru buyutakum, terangi rumah dengan habis sholat baca Quran. Indah apa enggak? Anak kita ajarin yang kecil, Bu, tanamkan supaya gemar baca Quran. Yang kecil, A di atas, A di bawah, I, A do mau, A, I, U. Yang kecil ajarin ngaji alif-alifan tuh. Mim patama tapatata lam do malu matalu. Bapat aba lam do malu babelu. Bado mabu tapatata buta babelu buta lah. Songong amat kan. Lihat kakaknya ngaji, ada yang pengikut karena kakaknya nyontoin. Yang kecil ngikut ngaji. Aba ba a aba ciluk ba bagen. Enak kalau laki ngaji, bini ngaji, anak ngaji, nenek ngaji, kakek ngaji, enak. Kadang-kadang ngaji kagak, sholat kagak, berebut remote. Nauzubillamin. Oh, yang ketiga, jaga akhlak. Ini Nabi ngajarin kita akhlak supaya hidup indah dengan akhlak. Betul. Bertetangga ada akhlak indah. Kalau kita masak, Bu, bagi tetangga jangan cuma nyium baunya. Ya, Bu, banyakin kuahnya. Ya paling enggak walaupun isinya dikit, kuahnya banyakin. Bu, indah enggak? Ngajar kita akhlak rumah tangga, pakai akhlak laki bini. Nabi aja nggak pernah manggil bininya nyebut nama. Nggak pernah Khadijah dipanggil DJ, enggak. Selalu Nabi mesra panggil Khadijah dengan sebutan ya Habibah, wahai kekasihku. Nggak pernah DJ. Aisyah terkenal julukannya Humairah, nggak pernah Nabi panggil Siti Aisyah. Nabi panggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan karena memang putih kulitnya, merah merona. Panggil Nabi ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Enak, Bu. Tuh kalau putih kemerah-merahan. Kalau cuma putih doang ya bayda, putih. Bu. Kalau bini kulitnya hitam, Bu, apa panggilnya? Ya ampun. Bu, kalau perempuan sekarang beda, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, lipstick, color stick, pipi merah palsu, bedak, bulu mata lentik anti badai palsu, alis kereng palsu, pantat gede busa. Bu, jadi boleh nggak Pak Ustadz kita panggil bini kita dengan panggilan ya Humairah kayak Nabi? Boleh-boleh saja. Cuman kan sesuaikan kondisi pipi istri. Kalau memang bini kulitnya putih, merah merona, pantas Humairah. Lah kalau hitam, udah hitam beluak, nggak pantas Humairah. Panggilnya apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Artinya nih Nabi ngajarin kita akhlak nih. Sampai segitunya. Panggil mesra suami, panggil indah istri. Seperti sekarang istilahnya mama, papa. Ya enggak? Kalau mama kan pasangannya mami. Nggak enak kalau mama, papi. Nggak enak. Mama, papa. Mami, papi. Abang, neng. Abi, umi. Ayah, bunda. Aa pada kemana? Ii pada Pan ada kadang rumah tangga laki bini manggil nama. Ada nggak? Tuh nggak pantas, ngajarin anak kagak bener, nyontoin anak kagak bagus. Laki namanya Mamat, datang tamu, dicari-cari nggak ada. Pas lihat nongkrong warung kopi, bini teriak, "Mat, ada ketamu."
Itu anak nomor 2, umur 7 tahun, dibawa lagi ikut nongkrong di warung kopi. Lah pas banget dengar teriakan emaknya, anak manggil, mat dipanggil ibu. Dan ajarin anaknya benar. Bu, oke kak, mama, papa, anak manggil mama, papa, enak kan? Ada yang manggil ibunya bunda, boleh, bagus. Asal jangan manggil bapaknya panda. Ibunya dipanggil bunda, ayahnya dipanggil panda, anaknya beruang. Ibu, ya, Nabi contoh kita. Dosa diampunin, surga dijamin, ibadahnya luar biasa. Sholat tahajudnya bagi Nabi wajib, diperintah Allah. Makanya karena sholat malamnya luar biasa, bikin dengkul kaki bengkak. Kenapa? Lama berdiri. Kalau tahajud rokat pertama 1 juz, rokat kedua 2 juz, 11 rokat dari berapa juz? Karena lama berdiri, pantas kakinya bengkak, dengkulnya bengkak. Itu karena tahajud. Beda sama di sini. Ada yang kakinya bengkak nih, asam urat. Ayo lihat Nabi, luar biasa ibadahnya, sholatnya, sujudnya, syukurnya. Ini kita contohin. Sholat ini adalah amal pertama yang bakal nanti dipermintakan pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Tapi bukan sekedar ibadah ritual yang tidak ada manfaatnya, tapi sholat begitu dahsyat kaitannya dengan kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim.